Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilona Deopadani, NIM 1811031092, absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bangun datar. Nah, di sini saya sudah memiliki pengertiannya. Nah, bisa dilihat ya, pengertian bangun datar. Bangun datar itu merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Nah, bangun dua dimensi itu adalah bangun yang memiliki panjang dan juga lebar. Nah, bangun-bangun itu ada 8. Ada 8 macam ya, diantaranya yaitu persegi, yang pertama, kemudian persegi panjang, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan yang terakhir adalah layang-layang. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan mulai dari persegi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, saya sudah menggambar bangun datar persegi. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Nah, adapun ciri-ciri bangun datar persegi yaitu di antaranya yang pertama, memiliki 4 titik sudut. Nah, titik sudut itu yang mana sih? Nah, titik sudut itu adalah yang ini. 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 titik sudut. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah memiliki 4 sudut siku-siku. Ya, sudutnya siku-siku. Besarnya 90 derajat. Nah, yang ini ya. Sudutnya ada 4 sudut siku-siku 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu memiliki 4 sisi yang sama besar. Diingat ya, persegi itu ciri-cirinya adalah memiliki 4 sisi yang sama besar atau sama panjang. Nah, yang mana sih sisi itu? Ini ya, 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sisi. Nah, adapun rumusnya, rumus persegi untuk luas dan kelilingnya adalah, ini bisa dilihat ya, luasnya untuk luas adalah S kali S. S ini adalah sisi. Sisi dikali sisi. Kemudian, untuk luas kelilingnya yaitu 4 kali S. S itu ingat, sisi 4 dikali sisi. Diingat ya, lagi sekali, luasnya adalah, rumus untuk luas adalah sisi dikali sisi. Kemudian kelilingnya 4 dikali sisi. Nah, sekarang saya akan membacakan contoh soal bangun datar persegi. Nah, coba didengarkan ya. Sebuah kotak berbentuk persegi mempunyai panjang sisi 20 cm. Nah, sisinya panjangnya 20 cm. Nah, soalnya adalah coba tentukan luas dan kelilingnya bila sisinya adalah 20 cm. Nah, coba kalian kerjakan dengan menggunakan rumus luas dan juga kelilingnya ya. Oke, nah sekarang saya akan lanjutkan ke bangun datar yang kedua. Nah, bangun datar yang kedua adalah bangun datar persegi panjang. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bangun datar persegi panjang. Nah, adapun ciri-ciri bangun datar persegi panjang yaitu yang pertama, memiliki 4 sudut siku-siku. Ya, seperti tadi, sama seperti bangun datar persegi, dia juga memiliki 4 sudut siku-siku. Ya, 4 sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian yang kedua, memiliki 4 titik sudut. Nah, itu juga sama seperti persegi ya. 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi yang membedakan adalah yang membedakan bangun datar persegi panjang dengan bangun datar persegi yaitu, nah, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
ya. Jadi untuk bangun datar persegi panjang, sisi yang sama itu adalah sisi yang berhadapan. Lihat ya, sisi yang bagian atas dengan sisi yang di bagian bawah, kemudian sisi yang ada di samping kanan dengan sisi yang di samping kiri. Berbeda dengan bangun datar persegi yang semua sisinya sama panjang. Ya, jadi diingat ya perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk rumusnya. Nah, untuk rumus persegi panjang, yaitu untuk rumus luasnya adalah P dikali L. P itu adalah panjang dan L itu adalah lebar. Jadi, rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rumus kelilingnya. Untuk rumus keliling, yaitu rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Ya, P ini adalah panjang, L-nya ini adalah lebar. Jadi rumus keliling itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke, nah sekarang saya akan membacakan contoh soal persegi panjang. Coba didengarkan ya. Nah, coba hitunglah luas persegi panjang jika luas dan keliling ya. Coba hitung luas dan keliling persegi panjang jika memiliki lebarnya 14 dan panjangnya 18 cm. Oke, coba dihitung ya. Hitunglah keliling dan lebar persegi panjang apabila lebarnya sepanjang 14 cm dan panjangnya 18 cm. Oke, coba dihitung ya. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas bangun datar yang ketiga, yaitu bangun datar segitiga. Nah, bisa dilihat ya, ini dia gambar untuk bangun datar segitiga. Nah, sebenarnya untuk bangun datar segitiga itu ada beberapa macam. Nah, untuk yang saya gambar ini adalah segitiga sembarang. Nah, selain segitiga sembarang, ada segitiga yang lain, yaitu segitiga sama kaki dan juga segitiga sama sisi. Nah, sekarang untuk khusus di sini saya akan saya sudah menggambar segitiga sembarang. Nah, untuk ciri-cirinya, ciri-ciri segitiga yaitu yang pertama memiliki 3 sisi. Nah, sisinya yaitu 1, 2, 3 ya. Diingat ya, segitiga memiliki 3 sisi dan juga memiliki 3 titik sudut ya. 1, 2, 3. Nah, itu dia untuk ciri-ciri segitiga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rumusnya. Nah, untuk rumus luas segitiga yaitu setengah alas, A itu alas, T tinggi. Setengah alas, setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, yang mana itu alas, yang mana itu tinggi? Nah, alas itu ini ya, di bagian sini itu alas, dan ini tingginya yang sudah saya beri titik-titik ini, garis penghubung ini ya. Ini tinggi dan ini alas. Oke, selanjutnya keliling, rumus keliling segitiga. Untuk keliling segitiga, rumusnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ya, sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, itu dia rumus luas dan juga keliling segitiga. Nah, sekarang saya akan membacakan contoh soal bangun datar segitiga. Coba diperhatikan ya. Nah, soalnya adalah sebuah segitiga memiliki panjang alas 15 cm. Ya, panjang alasnya 15 cm dan tingginya 15 cm. Coba tentukan luasnya. Nah, coba dihitung ya. Alasnya 15 cm dan tingginya 15 cm. Coba dihitung. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke bangun datar berikutnya.
Nah, untuk bangun datar yang keempat, yaitu ada lingkaran, bangun datar lingkaran ya. Bisa dilihat di sini bangun datarnya seperti ini ya, gambarnya bangun datar lingkaran. Oke. Nah, untuk ciri-ciri lingkaran yaitu yang pertama, lingkaran memiliki satu titik pusat. Nah, titik pusat itu yang ini, yang ada titiknya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah lingkarannya itu titik pusatnya. Kemudian untuk ciri-cirinya yang kedua adalah memiliki satu sisi yang berhubungan nah, ini dia ya sisinya ya. Dia lingkaran, bangun datar lingkaran hanya memiliki satu sisi saja. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rumusnya. Nah, untuk rumus luas lingkaran yaitu pi dikali r kuadrat. Nah, perlu kalian ketahui, R itu apa sih? Nah, jadi R itu adalah jari-jari. Jari-jarinya itu adalah ini ya, dari titik pusat ke sini. Itu namanya jari-jari. Oke, setelah itu ada yang namanya diameter ya, selain jari-jari. Nah, kalau diameter itu 2 kalinya jari-jari. Jadi, kalau jari-jari hanya setengahnya, kalau diameter itu, nah dari sini. Nah, itu dia ya. Diameter itu menghubungkan dari titik ini ke sini. Itu dia diameter. Sedangkan jari-jari itu hanya setengahnya saja. Nah, yang ini ya, yang ada titik-titiknya ini adalah jari-jarinya. Oke, kembali lagi untuk rumus luasnya. Pi itu bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14. Ya. Untuk rumus luasnya, saya ulangi lagi, Pi dikali R itu jari-jari, kuadrat. Pi R kuadrat. Itu ya untuk rumus luas. Kemudian untuk rumus keliling lingkaran itu rumusnya 2 pi R. Ya, 2 pi R itu dia rumus keliling lingkaran. Nah, sekarang saya akan membacakan soal untuk bangun datar lingkaran. Oke, jadi soalnya seperti ini ya. Coba dengarkan. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 20 cm. Ya, diameternya 20 cm. Berapakah luasnya? Oke, itu dia ya untuk soal bangun datar lingkaran. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan ke bangun datar selanjutnya, yaitu bangun datar yang kelima. Nah, bangun datar yang kelima itu ada trapesium. Nah, untuk trapesium sendiri itu sama seperti segitiga ya, yaitu tidak hanya ada satu jenis saja, tapi ada 3 kurang lebih. Nah, di sini saya punya trapesium sama kaki. Ya, trapesium sama kaki. Nah, selain trapesium sama kaki, ada lagi loh trapesium yang lain. Nah, diantaranya yaitu trapesium sembarang dan juga trapesium siku-siku. Nah, itu ya, selain trapesium sama kaki, ada 2 jenis trapesium yang lain. Oke, nah sekarang untuk ciri-cirinya pun saya akan menjelaskan untuk trapesium sama kakinya. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, ini dia ya, sepasang sisi yang sejajar. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki 2 sudut lancip. Nah, ini dia, 2 sudut yang lancip dan memiliki juga 2 sudut yang tumpul. Nah, itu ya untuk ciri-ciri trapesium sama kaki. Nah, kemudian kita lanjutkan ke rumus luas dan juga kelilingnya. Nah, untuk rumus luas trapesium adalah setengah
kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Ya, untuk tingginya itu ini ya, di bagian sini. Kemudian untuk keliling, untuk rumus kelilingnya yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Itu dia untuk rumus keliling trapesium. Oke, nah untuk contoh soal bangun datar trapesium yaitu sebuah trapesium memiliki sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 14 cm serta tingginya adalah 10 cm. Nah, pertanyaannya adalah coba hitung luasnya. Oke, jadi itu ya contoh soal bangun datar trapesium. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi untuk bangun datar selanjutnya. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu yang keenam ya, bangun datar jajar genjang. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya. Nah, begini ya, bangun datar jajar genjang. Oke, kita langsung ke ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri bangun datar jajar genjang yaitu yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Oke, jadi sisi yang berhadapan itu ada dua pasang ya. Ini dia yang sama panjang. Yang di kiri dengan yang di kanan, kemudian yang di atas dan yang di bawah dengan yang di atas, itu sejajar. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki 4 sudut. Nah, sama seperti bangun datar yang lain yang tadi ya, jajar genjang ini juga memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 sudut. Oke, kita sekarang lanjutkan saja ke rumusnya. Untuk rumus jajar genjang, rumus luas dan kelilingnya, kita bahas yang luas dulu ya. Nah, untuk rumus luasnya yaitu A, alas dikali T, tinggi. Ya, ini alasnya, di bagian sini adalah alasnya. Tinggi itu adalah ini, yang saya berikan tanda titik. Ini ya, luas sama dengan A alas dikali tinggi. Oke, kita lanjut ke rumus kelilingnya. Nah, untuk rumus keliling jajar genjang yaitu 2 dikali alas ditambah sisi miring. Nah, sisi miring itu yang ini. Itu ya. Oke, nah kita lanjutkan untuk contoh bangun datar jajar genjang. Coba didengarkan ya. Contoh soalnya yaitu coba hitunglah keliling jajar genjang yang memiliki sisi 15 cm dan 24 cm. Oke, coba dihitung kelilingnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bangun datar yang ke-7, yaitu bangun datar belah ketupat. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya ya, gambar bangun datar belah ketupat. Oke, untuk ciri-cirinya, ciri-ciri bangun datar belah ketupat yaitu memiliki 4 titik sudut juga. Sama seperti bangun datar yang lain ya. 1, 2, 3, 4. 4 titik sudut. Kemudian, selain itu, ciri-ciri yang kedua yaitu sudut yang berhadapan besarnya sama. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Untuk rumus luas belah ketupat yaitu setengah kali D1 dikali D2. D itu adalah diameter. Nah, ini ya diameter pertama, diameter kedua. Diameter, D untuk diameter. Kemudian untuk K, keliling. Kelilingnya adalah 4 dikali S. S itu adalah sisi.
ketupat dikali sisi. Itulah rumus keliling belah ketupat. Oke, untuk contoh soal bangun datar belah ketupat, yaitu berapakah luas bangun datar belah ketupat yang memiliki diagonal 16 cm dan 9 cm? Oke, coba dihitung. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bangun datar yang terakhir, yaitu bangun datar layang-layang. Nah, layang-layang. Nah, tentunya kalian sudah pasti pernah kan melihat layang-layang seperti ini? Oke. Nah, ini dia ya, bangun datar layang-layang. Persis sekali dengan layang-layang yang biasanya kita lihat di langit saat diterbangkan. Oke, kita mulai dengan ciri-ciri bangun datar. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, untuk yang pertama, ciri-cirinya yaitu terdapat sepasang sudut berhadapan sama besar. Nah, jadi ini ya, sudutnya ada sepasang sudut yang berhadapan, yaitu sama besar. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Ya, dua pasang. Nah, sisi yang di sini dengan sisi yang ini, sisi yang bagian atas ini sama ya. Kemudian dua sisi yang di bawah itu juga sama panjang. Oke, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Nah, 4 sisi 1, 2, 3, 4 dan juga 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia ciri-ciri bangun datar layang-layang. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Nah, rumus bangun datar layang-layang untuk luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, ini rumus luasnya ini sama dengan rumus belah ketupat tadi ya. Diagonal 1 dengan diagonal yang kedua. Itu untuk rumus luas layang-layang. Kemudian rumus luas keliling yaitu A tambah B tambah C ditambah D ya. A ditambah B tambah C tambah D. Nah, itu dia rumus luas dan juga keliling layang-layang. Nah, untuk contoh soalnya itu hitunglah keliling dan luas bangun layang-layang jika diketahui diagonal satunya yaitu 25 cm, kemudian diagonal 2-nya yaitu 40 cm, A diketahui 14 cm, dan juga B diketahui panjangnya yaitu 36 cm. Nah, coba kita nanti kalian hitung ya. Nah, sekian penjelasan mengenai bangun datar dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah dalam penyampaian materi hari ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi